Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punco Ronaldi Surya dari Program Studi Teknik Informatika Angkatan tahun 2016. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Identifikasi Jenis Jamur Layak Konsumsi dengan Metode Convolutional Neural Network dengan dosen pembimbing Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI. Oke, latar belakang masalah pada penelitian ini adalah jenis jamur yang di dunia terdapat sebanyak 1,5 juta dan 200 ribunya itu terdapat ada di Indonesia. Namun, dari banyaknya jamur yang ada di Indonesia, masyarakat masih kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengetahui mana jamur yang bisa dikonsumsi untuk makan sehari-hari dan mana jamur yang beracun dan akan memberikan efek samping di kemudian hari nanti. Di Indonesia sendiri, kejadian keracunan paling baru terjadi pada daerah Kapuas, Kalimantan Barat dengan korban sebanyak 13 orang pada rentang waktu bulan April 2021. Namun kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2017 yang disebabkan dengan tumbuhan jamur dengan 39 kasus keracunan. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasi jenis jamur layak konsumsi dengan menggunakan metode convolutional neural network. Batasan masalah pada penelitian ini adalah penggunaan data sampel dengan menggunakan 6 varietas jamur layak konsumsi, yaitu jamur kancing, jamur portabella, jamur merang, jamur nameko, jamur ganoderma, dan jamur tiram merah. Dan untuk dua jenis jamur beracunnya yaitu adalah jamur Psilocybe sp dan jamur payung palsu. Batasan berikutnya adalah jarak pengambilan foto pada citra jamur itu di sekitar 20 cm dari jarak tersebut hanya digunakan untuk varietas jamur yang layak konsumsi. Kemudian, pengolahan citra pada penelitian ini adalah menggunakan resolusi sebesar 128 pixel kali 128 pixel dan akan dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Tujuan penelitian pada ini adalah mengidentifikasi jenis jamur layak konsumsi dengan menggunakan metode convolutional neural network. Manfaat penelitian ini adalah bagi ilmu pengetahuan, peneliti dapat membuktikan bahwa penggunaan metode convolutional neural network dapat membantu dalam mengidentifikasi jenis jamur, khususnya jenis jamur layak konsumsi. Bagi masyarakat, penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan membantu masyarakat yang dalam mengidentifikasi jenis jamur selagi waktu di alam agar mengetahui mana jamur yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak atau beracun. Kemudian ada metodologi penelitian. Terdapat studi pustaka, pengumpulan data, perancangan arsitektur model CNN atau convolutional neural network, pre-processing, pelatihan, pengujian, analisis hasil, dan yang terakhir adalah implementasi model ke dalam aplikasi. Studi pustaka yang dilakukan pada penelitian adalah langsung meninjau penelitian terdahulu, terutama yang terkait dengan penelitian ini, dan masih berhubungan dengan jamur. Di sini terdapat 4 jurnal atau penelitian, yaitu adalah implementasi convolutional neural network untuk klasifikasi jamur konsumsi di Indonesia menggunakan keras oleh Kusumaningrum pada tahun 2018. Kemudian, sistem identifikasi jamur menggunakan metode ekstraksi ciri statistik order 1 dan klasifikasi jarak oleh Gustina pada tahun 2017. Kemudian ada deep learning for species identification of bolete mushroom with two-dimensional correlation spectra image oleh Dong pada tahun 2021. Dan yang terakhir adalah mushroom spawn quality classification with machine learning oleh Tongcham pada tahun 2020. Pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi 2,
yaitu dua jenis. Pertama adalah jenis jamur yang layak konsumsi, kemudian adalah jamur yang beracun. Sampel yang digunakan pada penelitian ini khususnya untuk yang jamur layak konsumsi yaitu terdiri dari jamur kancing, jamur portabella, jamur merang, jamur nampengko, jamur ganoderma, dan jamur tiram merah. Sampel data pada jamur layak konsumsi ini menggunakan data sampel yang sudah diteliti sebelumnya oleh Muhammad Raffiansyah pada tahun 2020. Kemudian, untuk jenis jamur yang beracun, proses pengumpulannya adalah menggunakan Google Image dan memanfaatkan ekstensi fatkunbet.image yang terdapat pada Google Chrome. Ekstensi tersebut memungkinkan dan membantu untuk memilih gambar mana saja yang ingin dipilih dan bisa diunduh secara sekaligus dalam jumlah yang banyak. Kemudian, untuk membagi antara data latih dan data uji pada citra jamur menggunakan Python, Jupyter Notebook secara otomatis dengan menggunakan library speedfolder. Setelah menginstal library speedfolder, selanjutnya akan dilakukan ekstraksi file mushroom.zip yang merupakan folder mushroom yang terdiri dari 8 subfolder dari masing-masing jenis jamur. Ya, dilihat dari script di samping terdapat code untuk import speedfolder berguna untuk mengimport library speedfolder yang telah diinstal sebelumnya. Lalu dengan memanggil code speedfolder.ratio yang terdiri dari beberapa argumen, yaitu import dir. Jadi untuk input foldernya, direktorinya yang nanti akan digunakan untuk membagi antara data latih dan data uji. Kemudian akan dibagi menjadi argumen rasionya menjadi 25% dan 75%, yang dimana 75% itu untuk data latih dan 25% itu untuk data uji. Kemudian adalah tahap pre-processing. Pada tahap pre-processing ini akan dilakukan proses resize dan augmentasi untuk data training. Pada tahap pre-processing ini perlu dilakukan import package library dari TensorFlow ke dalam working space Jupyter Notebook dengan mengimport image data generator. Lihat dari script ini, pada baris 3 terdapat file data gen, di mana value ini adalah dengan menggunakan konfigurasi rescale 1.255 dan yang menggunakan rotation constraint sebanyak 20 dan dia melakukan konfigurasi horizontal flip-nya true, dan untuk tes data gen-nya dia menggunakan rescale 1/255. Horizontal flip-nya adalah false, shear range-nya 0,2, fill mode-nya adalah near, dan zoom range-nya adalah 0,2. Hasil konfigurasi tersebut akan disimpan pada variabel train data gen dan test data gen. Tahap processing selanjutnya adalah masukkan setting augmentasi data sebelumnya ke dalam train generator dan validation generator. Jadi data sebelumnya itu adalah train data gen dan test data gen kemudian akan dimasukkan ke dalam train generator dan validation generator sesuai pada script di samping. Fungsi pada flow from directory terdiri dari beberapa argumen, diantaranya adalah directory file yang isinya adalah path folder di mana file tersebut disimpan, yang akan di-generate untuk data latih. Directory path disimpan pada variable train dir, sedangkan untuk data ujinya akan disimpan pada variable validation dir, sehingga output label untuk jenis jamur sama akan berbentuk array 1,00000, dan untuk jamur yang kedua adalah 0,1000 dan seterusnya hingga jamur ke-8. Kemudian perancangan arsitektur model convolutional neural network. Di
samping ini adalah terdapat arsitektur CNN AlexNet. Arsitektur AlexNet sendiri terdiri dari 5 convolutional layer, 3 pooling layer, 2 dropout layer, dan 3 dense layer atau fully connected layer. Ya, terdapat script di samping. Di sini pada arsitektur ini, yang pertama adalah berisi convolutional layer yang dikonfigurasi dengan 227 kali 227 dengan filter 96. Lalu di set kernel size-nya adalah 11 kali 11 dengan stride 4 kali 4 dan menggunakan fungsi aktivasinya adalah ReLU atau Retrieved Linear Unit. Convolutional layer yang terakhir selanjutnya masuk ke dalam pooling layer yang terakhir dengan parameter pool size 3 kali 3 dan dengan nilai stride-nya 2 kali 2. Jadi berbeda dengan layer yang pertama, layer yang terakhir ini adalah mempunyai konfigurasi adalah pool size-nya 3 kali 3 dan nilai stride-nya 2 kali 2. Dimana sebelum masuk ke dalam pooling layer, yang terakhir kembali dilakukan normalisasi pada layer batch normalization. Pada rancangan ini, arsitektur ini, terdapat 3 dense layer, di mana dense layer pertama dan kedua menggunakan fungsi ReLU, serta disisipkan pada ketiga dense layer berupa dropout layer untuk proses dropout regularization, dan untuk dense layer atau fully connected layer yang terakhir memiliki nilai output 8, di mana itu adalah jumlah kelas dari jumlah jamur yang akan diklasifikasi serta menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk proses klasifikasinya. Kemudian proses pelatihan. Pada pelatihan ini akan menggunakan data sebesar 75% yang akan ditrain dengan arsitektur CNN. Terlihat pada source code di samping atau script di samping terdapat fungsi fit model yang digunakan untuk konfigurasi pelatihan yang menggunakan epoch sebesar 100. Pelatihan dengan batch yang akan dieksekusi sebanyak 25 pada setiap epochnya. Di dalam fit model ini terdapat parameter yang berisi train generator, di mana train generator adalah kumpulan citra jamur yang sebelumnya telah diaugmentasi pada tahap preprocessing. Kemudian ada variabel model, adalah model rancangan arsitektur yang dibuat pada proses perancangan arsitektur. Pada proses pelatihan ini akan menggunakan 2 model arsitektur yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu model arsitektur LeNet dan model dengan arsitektur AlexNet. Ketika proses fit model dilakukan, maka akan dilakukan terhadap model serta otomatis menampilkan nilai akurasi dan nilai kerugian atau loss value data selama pelatihan. Kemudian tahap pengujian. Pada tahap pengujian, penelitian ini menggunakan data sebesar 25%. Proses pengujian dilakukan untuk menghasilkan akurasi yang ideal dalam klasifikasi. Data jamur yang digunakan pada proses pengujian ini sebesar 80 dan 320 data secara keseluruhan. Lihat dari script di samping ini, terdapat model compile dan ada loss dengan kelas categorical coentropy, dan optimizer-nya adalah menggunakan optimizer Adam, dan matriksnya ini diset menjadi akurasi. Optimizer Adam sendiri itu digunakan sebagai optimasi model untuk mengubah weight network berdasarkan data yang sudah dihasilkan dari proses pelatihan atau proses training sebelumnya. Jadi optimizer Adam ini merupakan optimasi yang menggunakan algoritma Adam. Pada optimizer ini terdapat fungsi loss yang dimana itu diperlukan untuk proses compile di keras. Fungsi loss dibuat dengan menggunakan crash loss, yaitu categorical cross entropy, mendapatkan nilai balik loss value atau nilai kerugian. Metrik digunakan dalam menghitung frekuensi Y-Pred dan Y-True. Nilai balik dari frekuensi menghasilkan akurasi biner. Kemudian analisis hasil. Di samping ini adalah log dari model LeNet. Log dari akurasi model LeNet ini saat pelatihan dipresentasikan pada garis warna biru saat pelatihan, dan garis warnanya adalah sebagai log akurasi model saat pengujian. Pada iterasi terakhir, nilai akurasi yang didapat adalah
82,999% pada proses latihan dan 84,66% saat pengujian. Kemudian ada model AlexNet. Log dari akurasi model LeNet atau AlexNet saat pelatihan LeNet pada saat pelatihan garis warna biru, dan log akurasi model saat proses pengujian dengan garis berwarna oranye. Untuk log akurasi dan loss dari model AlexNet terdapat perbedaan dari model LeNet, seperti yang terlihat pada gambar samping. Grafik learning curve log akurasi model AlexNet yang dimana garis biru adalah log pelatihan dan garis oranye adalah log pengujian. Pada iterasi ke-100, nilai loss pada proses pelatihan adalah 0,1898765 dan nilai loss pada proses pengujian adalah 0,3877676. Ya, berikut adalah perbandingan model LeNet dan AlexNet, yang dimana waktu pelatihan dari LeNet sendiri adalah 8 menit 37 detik, sedangkan AlexNet mempunyai waktu pelatihan sebesar 26 menit 30 detik. Dari perbandingan ini didapatkan adalah train loss dari LeNet adalah 2,3384 dan AlexNet sendiri adalah 0,1898765. Train akurasinya sebesar 82,999% dan untuk AlexNet sebesar 88,23%. Untuk value loss-nya, LeNet memiliki besar 10,9878 dan AlexNet 0,387676. Dan untuk value akurasinya, LeNet sendiri mempunyai 84,66% dan AlexNet 89,02%. Karena layar arsitektur AlexNet lebih kompleks dibandingkan model arsitektur LeNet, maka waktu yang dibutuhkan untuk proses pelatihan model AlexNet memakan waktu lebih lama, yaitu 26 menit 30 detik, dibandingkan dengan waktu pelatihan model LeNet yang hanya 8 menit 37 detik. Ya, berikut adalah hasil pengujian manual dari model CNN yang telah dibuat. Di sini terdapat 20 citra yang digunakan dari ke-8 jenis jamur, yaitu adalah 6-nya adalah jenis jamur yang konsumsi dan 2-nya adalah beracun. Hasilnya dari pengujian manual ini dapatkan 16 citra berhasil divalidasi dan sisanya adalah 4 terjadi kesalahan atau tidak valid. Kemudian tahap terakhir adalah implementasi model ke dalam aplikasi. Pertama, ada import model. Jadi untuk dapat mengimplementasikan model ke dalam aplikasi web, sebelumnya perlu untuk mengekspor model yang telah dibuat di workspace Jupyter Notebook. Setelah model diekspor menjadi file dengan ekstensi .hdf5, selanjutnya file akan diimport ke dalam aplikasi web sesuai dengan script di samping ini. Jadi yang dimana model ini akan di-load, akan di-import, dan ekstensi yang akan bisa digunakan pada aplikasi ini hanya untuk gambar, yaitu adalah JPG, JPEG, PNG, atau JPEG, dan akan dibentuk kelas sebanyak 8, itu adalah Agaricus, Disporus, hingga seterusnya. Kemudian ada proses model predict. Model predict ini digunakan untuk memprediksi citra jamur dengan menggunakan script model predict dengan parameter image, yang hasilnya ada hasil prediksinya akan disimpan dalam variabel result. Jadi fungsi predict ini adalah memprediksi citra jamurnya dan nanti akan disimpan ke dalam variabel result. Di sini terdapat script untuk load image, dan image itu akan dibuat array dan akan di reshape dengan parameter 1,64,3 dan menggunakan LSA dari 8 dan akan disimpan ke dalam variabel result. Dan fungsi predict ini atau model predict, dia akan mereturn nilai berupa 2 array masing-masing simpan
pada variabel class result dan prob result yang berisi 3 data jenis jamur dan probabilitasnya. Selanjutnya proses prediksi jamur. Hasil dari balikan function prediksi sebelumnya akan diolah kembali menentukan apakah citra jamur yang diupload merupakan jenis jamur beracun atau tidak. Jadi sesuai dengan script, jika class result ini tidak mempunyai label name, color phylum, moldy batch, dan tidak mempunyai label name cytosite SP, ini tidak dinyatakan sebagai beracun. Itu dengan sebaliknya. Hingga value kategori 1, kategori 2, dan kategori 3 akan disimpan ke direktori prediksi yang akan nanti digunakan pada view user interface pada aplikasi. Ya, berikut adalah tampilan view user interface berupa tabel yang berisi kelas atau di dalamnya berisi nama jenis jamurnya, probabilitasnya, dan kelayakannya. Dia ini layak dimakan atau beracun. Yang disertai dengan citra jamur yang diupload. Kesimpulan, model convolutional neural network dapat diimplementasikan untuk membantu identifikasi jenis jamur mana yang beracun dan jenis jamur mana yang tidak beracun atau layak konsumsi. Model convolutional neural network dengan arsitektur AlexNet memiliki nilai akurasi tertinggi dengan akurasi 100% dan nilai akurasi pada iterasi terakhir 88,02%, serta memiliki nilai loss yang lebih kecil dengan nilai terendah 0,387676, tapi memiliki waktu pelatihan yang cukup lama dengan waktu 26 menit 36 detik. Kemudian, untuk model convolutional neural network dengan arsitektur LeNet memiliki nilai akurasi tertinggi sebesar 84,66% dengan nilai loss yang jauh lebih besar dibanding model LeNet, yaitu mencapai 10,9878. Walaupun waktu pelatihan pada model LeNet ini lebih cepat karena hanya menggunakan waktu sebesar 8 menit 37 detik. Ya, saran pada penelitian ini adalah penambahan jumlah dataset dan jenis jamur yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian model, terutama untuk jenis jamur beracun. Kemudian menggunakan model arsitektur CNN yang lain sebagai pembanding, seperti model ResNet 50, FWG 16, dan beberapa arsitektur lainnya. Dan yang terakhir adalah menambah fitur augmentasi tambahan pada proses processing dan keyword cross validation. Oke, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.